Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua dimanapun berada, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi yang saat ini ya sedang booming di pemerintahan desa tentang rancangan atau draft rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini sangat mungkin kalau sedikit demi sedikit dilihat atau dibaca dan dipahami, ini bisa sobat kalian juga baca ya. Oke, nanti akan saya simpan draft rancangan undang-undangnya di deskripsi video ini ya. Oke, kita akan bandingkan seperti apa sih undang-undang yang saat ini dilaksanakan yang sedang berlaku dengan draft perubahan yang lagi dibahas di pemerintahan. Oke, saya akan coba lihat ya atau bandingkan seperti apa sih. Oke, kita lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan draft rancangannya ya. Kita lihat ini masih rancangan ya, jadi belum ditetapkan, masih rancangan, ini masih dibahas ya. Oke, jadi jangan sampai disalahartikan ya, ini masih rancangan. Oke, kita akan lihat di saya akan fokus di perangkat desa ya. Perangkat desa ada di Pasal 48. Nah, ini di undang-undang yang masih berlaku ini seperti apa sih? Pasal 48 ini. Oke, kita akan lihat pasal 48. Nah, ini tentang perangkat desa ya. Nah, pasal 48 perangkat desa terdiri atas ada tiga ya, di sini ada tiga. Yang pertama sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, ini ada tiga unsur dari perangkat desa ini. Kalau di RUU perubahan ini kita akan lihat seperti apa sih pasal 48. Nah, ada perbedaannya. Ada perbedaan yang mencolok atau perbedaan yang signifikan. Nah, ini pasal 48 ini di rancangan draft undang-undang perubahan ini ada yang pertama, ini perangkat desa terdiri dari atas sekretariat desa dan unsur pelaksana. Nah, jadi seperti apa sih unsur pelaksana dan sekretariat desa ini? Karena di pasal 48-nya ini tidak dicantumkan seperti apa sih, atau tidak tidak secara rinci ya. Tidak secara rinci seperti apa sih? Mungkin nanti ditetapkan dengan peraturan menteri atau yang lainnya ya. Oke, kita lanjut di pasal di pasal 49. Pasal 49 kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 6 yang saat ini berlaku. Nah, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 bertugas membantu kepala desa. Sudah jelas ya, perangkat desa ini membantu kepala desa. Terus perangkat desa dimaksud pada desa itu diangkat oleh kepala desa ya, dan dikonsultasikan oleh camat dengan camat sebagai wakil dari bupati atau wali kota ya. Terus yang ketiga, melaksanakan tugas wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa. Sudah jelas ya. Nah, kalau kita lihat di draft rancangan ini yang sekarang ini saat booming ya. Nah, pasal 49-nya ini, pasal 49-nya ini, poin yang pertama, pimpinan perangkat desa dimaksud pada pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, jadi pimpinan perangkat ini seperti apa sih? Karena kita ketahui pimpinan di pemerintahan desa ya pasti kepala desa sebagai leadership kita ya, pimpinan kita. Nah, ini ada lagi pimpinan perangkat desa. Jadi seperti apa? Bingung kalau saya pikirin gitu, dipikirin. Saya dipikirkan kan bingung seperti apa sih? Berarti nanti perangkat desa juga memiliki pimpinan selain dari kepala desa, mungkin seperti itu ya, nggak tahu, walau alam. Oke, kita baca di ayat keduanya. Ayat keduanya nih, pimpinan perangkat desa dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa. Diangkatnya juga oleh kepala desa si pimpinan ini. Nah, jadi seperti apa sih? Ini mungkin membingungkan bagi saya pribadi ya, dan sobat-sobat semua nggak tahu seperti apa sih pimpinan ini. Nah, kalau poin ketiganya,
melaksanakan tugas dan wewenangnya pimpinan perangkat desa dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, jadi di sini ada kata baru pimpinan perangkat desa. Nah, jadi seperti apa sih pimpinan ini? Diangkatnya juga oleh kepala desa. Jadi apa ya, seolah-olah mungkin kepala desa kedua mungkin atau wakil dari kepala desa, nggak tahu lah. Kita butuh penjelasan yang lebih rinci dari pemerintahan seperti apa sih. Jadi rancangan undang-undang ini jangan sampai menyudutkan kita atau jangan sampai apa ya, namanya itu membuat polemik di pemerintahan desa. Oke, jadi harus ada penjelasan yang sangat detail, sangat terperinci biar kita semua tidak tidak salah kaprah atau tidak salah paham kan. Oke, kita baca lagi di poin 5 pasal 53 ya. Pasal 53 ini nah tentang berhentinya perangkat desa. Oke, di Undang-Undang Nomor 6 perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Oke, poin 2-nya perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena usia genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, melanggar larangan. Nah, ini sudah jelas ya. Pemberhentian perangkat desa poin 3-nya dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Ketentuan lebih lanjut poin 4-nya mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini di pasal 53 di Undang-Undang Nomor 6 2014 yang saat ini masih berlaku ya, masih kita jalankan. Kalau di perubahan di rancangan perubahannya ini seperti apa sih? Nah, ini juga menjadi sangat polemik ya. Nah, ini di pasal 53 di draft rancangan undang-undang perubahannya ini. Nah, di pasal 1-nya masa jabatan pimpinan perangkat desa berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan kepala desa. Nah, jadi pimpinan perangkat desa ini apa ya namanya itu, berakhir jabatannya ini sesuai dengan jabatan kepala desa. Nah, jadi kalau secara langsung menanggapi berarti kepala desa ini jadi nanti ada wakilnya, wakil kepala desa karena masa jabatannya juga berakhir mengikuti jabatan kepala desa. Itu masih bingung lah kalau saya ya. Oke, kita lanjut di poin keduanya, pimpinan perangkat desa berhenti sebelum berakhir masa jabatannya. Karena ini kalau pimpinannya ini berhenti karena apa sih, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dan kalau poin 3-nya ini hampir sama ya, sama dengan yang di pasal 53 tentang perangkat desa. Seperti apa sih berhentinya ini, tetapi yang berbedanya ini ada di pimpinan tetap ya, pimpinan perangkat desa. Seperti apa sih pimpinan perangkat desa yang harus diketahui? Nah, ini harus dijelaskan oleh pemerintah seperti apa. Oke. Nah, itu mungkin sedikit perbedaan yang saya baca dari peraturan yang saat ini sedang booming atau rancangan undang-undang yang saat ini sedang booming ya di kalangan pemerintahan desa dan perangkat desa itu sendiri. Jadi seperti apa, perlu penjelasan yang lebih rinci dari pemerintahan seperti apa. Nah, seperti itu. Oke sobat, demikian informasi yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sobat semua juga bisa memahami isi dari video ini ya. Oke, selalu sehat, jaga protokol kesehatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.